Oke, baik. Menurut Bu Neng, kurikulum Merdeka itu apa tuh? Pembelajaran pelajaran intrakurikulernya yang beragam, Pak. Beragam maksudnya gimana? Ya, banyak konten pembelajaran. Itu saja yang tahunya, Pak. Belum terlalu paham sih. Oke, Baru tahu tahun ini. tentang pembelajaran berdiferensi, tahu? Beragam, Pak. Pembelajaran berdiferensiasi. Eh, Pembelajaran yang bervariasi gitu, berbagai cara. Maksudnya gimana? Ya, mungkin anaknya berbeda kemampuan, jadi tekniknya berbeda. Mungkin itu Berbe- yang saya tahu, Pak. Berbeda kemampuan itu disebabkan oleh apa, Bu? Hmm, daya daya pikir mungkin, Pak. Selain daya pikir apa? Kenapa? Selain daya pikir apa? Perilaku mungkin. Perilaku. Mengapa guru penting untuk membuat variasi pembelajaran? Untuk memenuhi kebutuhan siswa Kebutuhan siswa itu apa beda-beda, Bu? dalam belajar. Kan anak ada yang pemikirannya atau cepat gitu kan, Pak. Ada yang kurang cepat gitu kan, Pak. Bukan berarti bodoh, tapi ada yang agak lambat gitu misalnya. Berarti terkait dengan apa? Ah, Kognitif ya. Kognitif. Ibu tahu tentang kecerdasan yang macam-macam itu? Enggak, Pak. Kecerdasan majemuk pernah dengar? Oh ya, beragam. Yang taunya beragam. Apa itu? Contohnya kecerdasan majemuk itu. Misalnya seorang anak itu berpikirnya yang A, misalnya berpikirnya 5 menit gitu kan, Pak. Yang B misalnya 7 menit. Itu kan lebih ke pemahaman ya. Tapi kalau jenis kecerdasan, belum ya. Iya, Kalau gaya belajar, Ibu tahu? PBL mungkin. Hmm. P5, tahu? P5. Belum paham. Soalnya di sekolah saya baru 1 tahun juga belum semuanya Kumer. Hmm. P2RA juga nggak tahu ya. Iya, Tapi di modul kan ada, Bu. iya. Berarti belum baca ya. Iya, Oke. Tahu asesmen diagnostik? tidak, Pak. Oke. Di asesmen formatif dan sumatif, tahu bedanya? Kalau asesmen formatif itu di setiap pembelajaran. Kalau sumatif itu di akhir semester. Terus tahu apa itu modul? Bahan ajar. Itu aja. Dalam kurikulum Merdeka, modul itu apa? Modul ajar itu bahan untuk pembelajaran, Pak. Itu bisa beda ya, modul dalam hal ini beda ya. Oke, kalau eh, project tahu? Project itu karya ya, anak. Kenapa kok project penting? Ya, untuk melihat keterampilan siswa atau perkembangan siswa. Target akhirnya apa? Hasil. Hasil yang diharapkan apa? Ya, mencapai tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Hmm. Ya, siswa diharapkan bisa mengerjakan apa yang ada direncanakan itu, Pak. Apa yang direncanakan? Ya, mengharapkan siswanya mampu untuk mengimplementasikan ya. Mengimplementasikan apa? Dari itu, dari
dari pembelajaran kemudian proyek diimplementasikan Pak menjadi sebuah karya gitu. Mungkin itu Pak yang saya tahu. Kalau salah maaf. Ya, jadi itu untuk Iya, target akhirnya untuk menjadi orang lebih punya karakter Pancasila ya, oh iya, P2A iya, kayak itu. Oke, sekarang Ibu mengajar 15 menit ya, saya ingin tahu. Dengan iya kurikulum Pak. merdeka menurut Ibu itu seperti apa? Iya Pak. Dek, kumaha jadi eueuh. Jadi share iya ya. Di share. Bisa kumaha Iya iya. Di share iya iya. Itu kan di share. karena ditaker Karena naon? karena juga Heeh. buka itu tuh Iya. Dia. bisa Ini kumaha ya? iya juga buka ah, so, saya Balikan dia. Aduh, buka dulu di mana? Dina payah. Dina payah heula. Kumaha ieu? Mana atuh? Oh, kumaha atuh? stop Mulai deui share screen. PPT Heeh. PPT atuh buka Salah. ya buka Iya. juga buka Ya heula tuh kirim kan dia. buka Terus? so klik klik Ya, iya klik terus lagi klik share iya screen ta. itu Iya iya. ya sok iya sok sok atuh Tak cek sinang gini. Heula eta. share Iya, kita buka kita iya. buka Ya karekan tah. tadi buka kita buka Atuh. Cuma tak iya ta. Ya. wah berarti geus main ke main ke Hmm. Jadi gambar. Iya. ke kita Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, siapa yang hari ini tidak sekolah? Oh iya, Arman. Kemudian Arpan. Kemudian Ale. Siapa lagi? Talita. Ya, kenapa mereka, Bu? Kenapa mereka sakit? Semoga yang sakit diberi kesehatan, diberi kesembuhan. Kali ini Ibu akan memberikan pelajaran tentang malaikat. Sebelumnya siapa yang tahu rukun iman yang kedua di minggu kemarin? Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat Allah. Nah, malaikat itu mempunyai nama dan tugasnya. Silakan kalian simak video berikut.
Itulah nama-nama malaikat yang dinyanyikan versi balonku. Tujuan pembelajaran kali ini, satu, meyakini adanya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dua, menunjukkan sikap taat dan patuh kepada malaikat Allah sebagai implementasi meneladani sifat mulia malaikat dengan benar. Tiga, menyebutkan nama-nama malaikat dan tugasnya dengan benar. Tujuan pembelajaran pada subbab yaitu peserta didik dapat menyebutkan nama-nama malaikat serta tugasnya. Selanjutnya, anak-anak, lihatlah. Ini nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Ayo, siapa yang tahu? Yang ke satu malaikat apa? Ya, satu malaikat Jibril. Yang kedua, malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israfil. Yang keempat, malaikat Ijroil. Yang kelima, malaikat Munkar. Yang keenam, malaikat Nakir. Yang ketujuh, malaikat Rokib. Kedelapan, malaikat Atid. Kesembilan, malaikat Malik. Kesepuluh, malaikat Ridwan. Malaikat Jibril itu yang pertama ya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Dalam Al-Quran, malaikat Jibril disebutkan sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril juga memiliki nama lain, yaitu Ruhul Kudus dan Ruhul Amin. Yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Rezeki adalah segala kenikmatan dari Allah, contohnya hujan, kesuburan tanah, kesehatan, dan sebagainya. Hari ini cuaca musim hujan ya, kalian harus jaga kesehatan, kemudian hujan ini juga membawa berkah bagi kita semua. Selanjutnya adalah yang ketiga, malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat. Malaikat Israfil meniup sebanyak 2 kali tiupan. Tiupan pertama, ayo siapa yang tahu? Mematikan semua dunia dan seisinya. Kemudian tiupan yang kedua membangkitkan manusia setelah kiamat. Selanjutnya manusia dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Itulah tugas malaikat Israfil ya. Selanjutnya ada malaikat Ijroil. Malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Ijroil, maaf. Malaikat Ijroil bertugas mencabut nyawa. Nah, malaikat Ijroil dijuluki sebagai malaikat maut. Ingat ya, semua yang bernyawa akan mati. Nah, selanjutnya adalah malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir berpasangan. Kemudian mereka bertugas menanyai manusia di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir akan menanyakan beberapa hal. Kemudian, siapa nabimu dan apa agamamu? Nah, bagi orang yang beriman ini akan bisa menjawab, siapa Tuhanmu? Kita jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa nabimu? Nabi Muhammad SAW. Dan apa agamamu? Agamaku adalah Islam. Itu ya, bagi yang bisa menjawab akan masuk surga, dan yang tidak bisa menjawab nanti akan mendapat siksa. Anak-anak, selanjutnya adalah yang keenam. Nah, ini malaikat Rokib dan Atid ya, berpasangan. Malaikat Rokib bertugas mencatat amal baik. Seperti contohnya kita bersedekah, apalagi ya beribadah, taat kepada orang tua, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Itu nanti akan dicatat oleh malaikat Rokib. Selanjutnya ada malaikat Atid yang bertugas mencatat amal buruk. Seperti ya, anak-anak siapa yang memberi contoh? Ya, misalnya tidak beribadah, betul.
tidak taat kepada orang tua, tidak taat kepada Allah atau menyakiti teman, kemudian membuli teman, itu juga akan dicatat oleh malaikat atid ya. Selanjutnya adalah malaikat malik. Nah, malaikat malik itu bertugas menjaga neraka. Malaikat malik dijuluki dengan Jabaniyah. Kenapa demikian? Jawabannya ingat kejam dan menakutkan. Kita harus takut ya kepada Allah, kita harus beriman kepada Allah. Siapa yang berbuat salah, nanti kita dihadapkan dengan malaikat malik, dan itu seorang malaikat yang menjaga pintu neraka. Nah, kalau kita banyak berdosa, tidak rajin beribadah misalnya, kita akan masuk neraka, dan neraka itu dijaga oleh malaikat malik. Selanjutnya adalah malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan itu adalah bertugas menjaga surga ya. Siapa yang mau masuk surga? Ya, semuanya tentu ingin masuk surga. Nah, malaikat Ridwan juga diperintah untuk membantu dan menyambut orang yang beriman masuk surga. Mau kalian masuk surga? Ya, tentu saja mau. Oleh karena itu, intinya kita haruslah bertakwa. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian paham apa yang Ibu jelaskan? Ataukah ada yang mau bertanya? Ya, Ibu kasih tugas kelompok ya. Untuk kelompok 1, tuliskan 5 malaikat serta tugasnya. Untuk kelompok 2, sebutkan 3 contoh perbuatan yang dicatat oleh malaikat Raqib dan 3 contoh perbuatan yang dicatat oleh malaikat Atid. Kemudian tugas kelompok 3, sebutkan 3 hal yang ditanyakan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya nanti kalau sudah perwakilan ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Kelompok 1 sudah? Ya, silakan ke depan. 5 malaikat beserta tugasnya. 1, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2, Mikail bertugas membagi rezeki. Kemudian 3, malaikat Israfil meniup sangkakala. 4, malaikat Ijroil tugasnya mencabut nyawa. Kemudian yang kelima, malaikat Munkar itu bertanya di alam kubur. Baik, selanjutnya kelompok 2. Sebutkan 3 contoh perbuatan yang dicatat oleh malaikat Raqib ya. Silakan ke depan. Ya, misalnya 1, bersedekah, rajin beribadah, taat kepada orang tua. Selanjutnya, 3 contoh perbuatan yang dicatat oleh malaikat Atid adalah perbuatan yang tidak baik, misalnya membuli teman, tidak beribadah, sering berbohong, ataupun tidak jujur. Silakan kelompok 3, sebutkan 3 hal yang ditanyakan malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. 1, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kemudian apa agamamu? Jawabnya, siapa Tuhanmu adalah Allah, siapa nabimu adalah Muhammad, dan apa agamamu adalah Islam. Ya, ini kelompok 1. Terima kasih ya Saudara Endang, Epa, kemudian Elis. Kelompok 3, Enung dan Elin serta Nur. Terima kasih ya atas kalian kerjasamanya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kita buat kesimpulan bersama-sama ya. 1, nama malaikat dan tugasnya. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. 2, malaikat Mikail bertugas memberi rizki. 3, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala, bertugas mencabut nyawa. 5, malaikat Munkar bertugas menanyai manusia di alam kubur. 6, malaikat Nakir bertugas menanyai manusia di alam kubur. 7, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik. 8, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk. 9, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Selanjutnya,
Kesimpulan yang kedua, dalam Islam, malaikat memiliki tugas tertentu dalam mengelola alam semesta. Malaikat tidak berjenis kelamin, tidak berkeluarga, dan tidak bertambah tua ataupun muda. Perilaku yang menunjukkan iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari, meniru sifat malaikat yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, selalu melakukan perbuatan baik dan menghindari dosa. Mungkin itu anak-anak yang dapat Ibu jelaskan. Selanjutnya, sebelum kita akhiri ya, tugasnya di rumah adalah menghafal apa yang telah Ibu ajarkan. Kemudian pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Dek, yuk untuk di escape-nya. Mas. Di stop screen. Baik, Mana? terima kasih Bu. Untuk Direkam mana ya? pembelajaran yang berparadigma tentang kurikulum merdeka sepertinya harus ditingkatkan ya. Karena Iya, belum. Pak. Baik, silakan membaca surat pendek, surat Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wijrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Iya, ini perlu ada perbedaan Bu ya antara dot dengan the ya. Iya, Pak. Dengan angqadha itu kan Khododoh. Iya, Pak. itu makhorijul hurufnya juga harus diperhatikan ya. Iya, Pak. Ya, sekarang silakan Buning menulis satu surat pendek, nanti ditulis tanpa melihat Al-Quran. Lalu difoto, kirimkan ke saya ya. Surat Al-Asr. Iya, Pak.
Udah, Bu. Segera difoto ya, dikirim ke WA saya. Wah, untuk cek minta jadi kan. Iya. Baik, nanti dicek lagi Bu ya. Kita lihat masih banyak yang salah ya. Ada ya sekitar 5 atau 6 yang salah ya, nanti dicek, atau 7 malah tadi ya. Jadi menunjukkan bahwa tidak cukup hanya menghafal ya, tapi juga harus tahu tulisannya karena akan berdampak kepada artinya ya. Dan nanti dibiasakan juga selain membaca juga menulis ya, tahu artinya. Oke, saya kira cukup ya. Terima kasih. Eh, Ditutup rekamannya, rekodnya. Ya, Pak. Bisa foto dulu, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Stop record ya.